Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang hebat. Pada kesempatan bagian ini kita masih diberikan kesehatan, tetap semangat, jangan sampai menyerah ya anak-anak. Baik, kita seperti biasa akan membahas soal ujian sekolah 2022 pendidikan agama Islam dan budi pekerti nomor soal 16 sampai 20. Contoh soal nomor 16. Perhatikan beberapa contoh perilaku terpuji berikut ini. Ya, anggap aja kita sudah membaca, kita langsung ke pertanyaannya. Dari pernyataan tersebut, dari pernyataan dari 1 sampai 4, anak yang mencerminkan sikap tawadhu adalah A. Umar, B. Ali, C. Aminah, D. Hindun. Baik, kita akan membahasnya. Kita akan bahas ya anak-anak. Kalau di sini ditanyakan tentang sikap tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah hati, nak. Ya, tawadhu itu berarti merasa diri kita orang yang biasa sekalipun memiliki banyak kelebihan. Jadi tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Baik, di sini kalau kita nomor 1, Umar anak yang pandai tetapi tidak sombong. Nah, dia pintar, dia punya kelebihan pintar, tapi tidak sombong. Oke, berarti nomor 1 betul ya. Nomor 2, Ali berbagi minuman kepada temannya yang sedang kehausan. Ini berbagi ya, berbagi. Siapapun bisa berbagi ya nak, masih belum ya. Kemudian yang ketiga, Aminah menolong temannya yang sedang jatuh ya. Ini biasa ya. Ini tidak mencerminkan tawadhu ya. Tawadhu itu kita memiliki kelebihan-kelebihan tapi tidak sombong ya. Yang keempat, Hindun mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Tidak ada kaitannya. Yang ini tidak ada kaitannya ya. Ini tidak ada kaitannya. Berarti siapa anak-anak? Ya, sudah jelas ya, di sini adalah Umar. Baik, Umar ya, ini Ali tidak, Aminah tidak, Hindun tidak. Berarti Umar ya. Oke, baik. Jawaban nomor 16 adalah A. Umar, anak yang pandai tetapi tidak sombong ya. Mudah-mudahan dipahami, tawadhu itu artinya rendah hati, tidak sombong. Ya, rendah hati, tidak sombong. Baik, sudah dipahami anak-anak? Oke, jika sudah dipahami, kita akan selanjutnya. Ya, nomor 17. Pernyataan berikut yang menunjukkan manfaat gemar membaca adalah A. Ahmad mendapatkan nilai yang bagus karena belajar hingga larut malam. B. Syahidah memperoleh pujian dari ayahnya karena rajin ke perpustakaan. Yang C. Jada mendapatkan wawasan pengetahuan yang banyak. D. Imran sering membeli buku cerita sebagai bahan bacaannya. Baik, kita akan bahas anak-anak. Pernyataan ini yang menunjukkan manfaat gemar membaca. Manfaatnya ya. Manfaat kalau kita suka gemar membaca. Ya, kalau Ahmad mendapatkan nilai yang bagus karena dia belajar sampai larut malam. Ini belajar ya. Ini belajar tidak belajar ya. Ini bukan salah satu manfaat juga karena apalagi dia sampai larut malam ya. Sebenarnya belajar yang baik itu adalah belajar yang sedikit tapi sangat fokus
kita belajarnya, membacanya, menulisnya, fokus. Sehingga walaupun sedikit bisa paham. Daripada kita banyak sampai larut malam, besoknya ujian, akhirnya tidak buyar jadinya saat mengerjakan soal-soalnya nanti. Baik yang B ini Syahidah memperoleh pujian. Nah, dia memperoleh pujian dari ayahnya karena emang rajin ke perpus. Ya kita nggak tahu ya datang ke perpus apa mau ngapain, apa ngobrol, apa ngegosip. Kita nggak tahu nih. Maka dari itu ya cuma pujian aja, dia datang belum tentu baca. Ya gitu ya. Yang C, Jada mendapatkan wawasan pengetahuan yang banyak. Nah, ini salah satu manfaat dari gemar membaca adalah mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang banyak. Ya, Imran sering membeli buku cerita. Buku cerita belum tentu ya, walaupun itu bagus juga ya untuk memperkaya literasi kita, tapi kurang tepat. Jadi yang tepat adalah Jada mendapatkan wawasan pengetahuan yang banyak. Baik, jawaban nomor 17 adalah C. Jada mendapatkan wawasan pengetahuan yang banyak. Ya, dipahami anak-anak manfaatnya, yaitu mendapatkan wawasan pengetahuan yang banyak. Jadi serba tahu nih karena sering membaca buku-buku pelajaran dan buku-buku artikel lainnya. Ya, dan kita cuma baca-baca yang nggak penting dan nggak jelas. Lebih baik kita baca-baca ilmu buku-buku yang bermanfaat. Baik, sudah dipahami. Jikalau sudah dipahami, kita akan melanjutkan soal yang nomor 18. Ya, baik anak-anak. Oke. Nomor 18. Saat pembagian lembar hasil ulangan agama di sekolah, Ahmad mendapatkan nilai di bawah KKM. Ya, di bawah KKM. Ya, berarti ini tidak lulus nih. Sehingga ia harus mengikuti remedial, ngulang. Guru menyampaikan agar anak-anak menyerahkan hasil lembar ulangan tersebut kepada orang tua masing-masing. Soalnya, sikap yang benar dilakukan Ahmad adalah A. Menyembunyikan lembar ulangan agar tidak terkena marah orang tuanya. Yang B. Merobek lembar ulangan agar orang tua tidak mengetahui nilainya. Yang C, merubah nilai di lembar ulangan dan menyerahkan kepada orang tuanya. Yang D, menyampaikan lembar ulangan kepada orang tua dengan nilai apa adanya. Baik, kita akan bahas. Ini sikap yang benar ya, sikap yang benar. Ini kita tidak bicara tentang yang salah nih ya. Sikap yang benar karena memang kita mungkin belajar tidak terlalu giat sehingga mendapatkan nilai yang tidak bagus. Atau mungkin kita udah belajar bagus tapi nggak keluar. Makanya kamu harus rajin belajar nah ya, biar kita bisa memperoleh nilai yang bagus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menyembunyikan lembaran ini, yang pilihan A, menyembunyikan lembaran ini sudah tidak bagus nih ya, berbohong ya, sehingga kita menutupi. Jadi kebohongan yang satu akan menutupi kebohongan-kebohongan lain. Ingat ya, orang tua itu akan selalu mendoakan kita yang terbaik. Nah, ya lebih baik jujur. Apapun hasilnya nanti jujur. Ya, walaupun kita diomelin, dimarahin sama orang tua, nggak apa-apa, itu bukti orang tua kita sangat sayang kepada kita. Tapi di sini tidak tepat, nah, karena kita menyembunyikan lembaran ulangan, itu tidak baik, nah ya. Kemudian yang kedua, merobek lembar ulangan. Waduh, ini luar biasa, ini jahat sekali ya, nah. Dia mendapatkan nilai yang mungkin kurang bagus, sehingga dia kesel, dibully sama teman-temannya, nah, sehingga dia robek tuh ulangannya, agar orang tua tidak mengetahui. Ya, ini lagi-lagi dia pengen nyembunyiin juga nih sama orang tuanya, tidak tahu nilainya.
karena emang ulangan mungkin ya. Yang C, ini kurang tepat ya, ini kurang tepat, ini kurang tepat. Merobek nilai di lembar ulangan dan menyerahkan kepada orang tua. Wah, ini kebangetan banget nih. Ini sudah merubah ya, merubah nilai, diubah nilainya. Misalnya dapat yang tadinya nilai di bawah KKM misal 50, diubah dah tuh 5 dia jadiin angka 80 ya. Sehingga dia pamer sama orang tuanya, itu diubah gitu di tip X misalnya. Nauzubillah min zalik ya. Atau dia punya pulpen merah, dia ubah nilainya sehingga mungkin buat nih orang tua banget. Tapi apalah artinya kalau kita bohong? Ya kita ubah nilainya bagus tapi kita ternyata emang kita tidak bisa punya kemampuan apa-apa gitu. Nah, itu loh, itu salah ya, nah. Tidak baik ya, tidak boleh ya. Kemudian yang D, menyampaikan lembar ulangan. Ya, ini menyampaikan nih, amanah nih dia. Menyampaikan ya kepada orang tua. Orang tua dengan nilai apa adanya. Kalau emang kita tidak lulus ya nggak masalah, diomelin sama orang tua nggak masalah, nggak apa-apa, orang tua itu sayang. Tapi kalau orang tua kitanya cuek, wah berbeda ya, berarti dia mungkin ada kesibukan orang tuanya. Ya maka dari itu anak-anakku, jawaban nomor 18, soal 18 adalah yang D ya. Kita amanah dan jujur apa adanya kita sampaikan, dan kita akan berusaha untuk lebih baik lagi ya, karena kita akan mengikuti remedial ya. Mudah-mudahan bisa dipahami soal nomor 18 ini. Baik, kita akan ke soal nomor 19. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan keteladanan kepada kita. Sabar dengan perilaku kita yang kadang kurang menyenangkan mereka, maksudnya guru ya. Kadang-kadang kita suka berperilaku yang kurang sopan kepada mereka sehingga mungkin mereka guru-guru kita menjadi marah. Nah, lalu di sini akan ditanyakan sikap kita terhadap guru kita itu adalah A, menghafalkan perintahnya, yang B, memuji kebaikannya, C, memperhatikan penjelasannya, D, memberikan hadiah. Baik, kita akan bahas. Di sini soal ini menanyakan kepada kita nih ya, soal tentang sebuah sikap yang tepat untuk guru kita. Ya. Yang di sini yang A, menghafalkan perintahnya. Nah, emang sih bagus ya kita menghafalkan perintah. Tapi di sini kurang tepat ya, kurang tepat ini. Yang B, memuji kebaikannya. Guru udah baik sama kita puji-puji. Banyak orang bilang katanya mau cari muka biar supaya dapat nilai bagus. Kurang tepat ini ya. Ya, kemudian memperhatikan penjelasannya. Nah, sebenarnya guru itu sangat senang sekali nah kalau kalian di kelas itu memperhatikan penjelasannya. Ya, kalau guru sudah masuk di depan kelas kalian, kalian sudah harus fokus kepada guru kalian. Itu guru udah senang banget. Saat guru itu menjelaskan kepada kalian, kalian mendengarkan, itu sudah luar biasa banget, sangat guru senangi ya. Nah, semua guru, siapapun gurunya. Ya, mau guru pendidikan agama Islam, mau guru kelas, mau guru PJOK, mau guru bahasa Inggris, semua mereka sangat senang kalau mereka sudah masuk ke dalam kelas kalian, kalian perhatikan dan kalian simak. Itu sangat membahagiakan buat kami sebagai guru. Kemudian ya, memberikan hadiah. Kalau kita cuma memberikan hadiah, rasa-rasanya kalau kita bandel di kelas juga, guru bakal kesel ya. Tapi ya memang bisa aja kita memberikan hadiah untuk guru, tapi di sini kurang tepat sebenarnya ya. Hadiah itu cuma setahun sekali mungkin ya, atau nggak mungkin kita tiap hari ngasih kan. Tapi kalau perhatian kita bisa berikan untuk guru kita yang kita sayangi, karena mereka itu adalah orang tua kita. Di mana?
di sekolah. Jadi kita memiliki dua orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Ya, ini kurang tepat dari konteks ini, ya, soal ini. Maka jawaban yang paling tepat di nomor 19 adalah yang C, memperhatikan penjelasan guru kita. Ya, sehingga kita menjadi paham dan bermanfaat ilmu mereka senang sama kita, mereka ridho sama kita, maka ilmunya kita akan mendapatkannya. Maka dari itu kita harus berperilaku yang terbaik di hadapan mereka. Terlebih kalian sebagai kelas 6 ingin lulus, mendapatkan nilai bagus, maka tolong perhatikan guru-guru kalian, ya. Simak penjelasan mereka agar bermanfaat ilmunya. Sudah dipahami, nah? Nomor soal 19. Baik, selanjutnya contoh soal nomor 20. Saat dilaksanakan musyawarah kegiatan keagamaan, Ketua RW berpendapat tahun ini mengadakan hitanan massal. Pak Erwin mengusulkan memberi santunan kepada anak yatim piatu. Sedangkan sebagian besar warga menginginkan pengajian akbar karena tahun kemarin tidak diselenggarakan. Sikap menghargai orang lain sesuai dengan deskripsi tersebut adalah A. Ketua RW mempunyai hak menentukan keputusan sesuai dengan perintahnya. Yang B. Pak Erwin tetap pada pendiriannya memberikan santunan kepada anak yatim. Yang C. Warga masyarakat harus mengikuti pendapat Ketua RW selaku pimpinan rapat. Yang D. Menerima hasil musyawarah sesuai dengan keinginan sebagian besar warga. Baik, kita akan bahas di sini. Dari konteks ini tentang musyawarah, di mana ditanyakan ada sikap menghargai orang lain. Oke. Kalau musyawarah itu orangnya nggak satu, dua, ya, tidak. Tapi beberapa. Maka sebagian besar warga menginginkan pengajian dan Pak Erwin ini memberikan santunan. Maka yang mana yang kita pilih? Ada dua kegiatan, santunan dan pengajian akbar. Baik, akbar, ya. Yang A, kalau ketua RW mempunyai hak, dia mempunyai hak dan memutuskan sesuai dengan kehendaknya, ini sangat egois sekali, ya. Ini kurang tepat, ya, nak. Pak Erwin tetap pada pendiriannya memberi santunan kepada anak yatim. Ini juga sama egois. Ini kita menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain. Kita tidak boleh egois, mau menang sendiri tidak boleh. Kemudian yang C, warga masyarakat harus mengikuti pendapat Ketua RW selaku pimpinan. Ini sama egois banget ini, ya. Yang D coba, menerima hasil musyawarah sesuai dengan keinginan sebagian warga. Karena ini musyawarah ditentukan secara bersama-sama, maka dari itu kita harus legowo, ya, menerima keadaan hasilnya dari musyawarah tersebut. Kalau sudah dipilih nanti hasilnya, maka kita ikuti pilihan yang terbanyak. Maka dari itu kita harus menghargai. Oke, jawabannya adalah nomor 20 yang D. Menerima hasil musyawarah sesuai dengan keinginan sebagian besar warga. Soal ini sangat mudah sekali kamu pahami, nak. Ini tidak butuh pemikiran yang mendalam. Cukup kita harus membaca dengan sangat baik agar bisa menjawab dengan baik juga, ya. Oke, kalau sudah paham maka Bapak ucapkan selamat belajar. Teruslah giat agar mendapatkan nilai yang bagus dan baik. Dari Bapak mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.